Pyo Seung-ju, partner baru Megawati. 표승주 리시브 짧아요. 스파이크 오픈 쳐냅니다. 자, 바깥으로 나가고요. 네. Halo semuanya, bertemu lagi sama Mimin Dunia Salet. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Kali ini, Mimin bakal kasih tahu kalian semua tentang Mbak Pyo Seung-ju. Langsung saja, karena kumis Mimin berat, yuk cekidot. Pyo Seung-ju merupakan pemain transferan dari EBK Altoswa. Di Spark ia sebagai outside hitter baru, yang digadang-gadang akan menjadi pengganti yang sepadan dengan Kapten Lee So-yeon. Karirnya di dunia pervolian dibilang cukup cemerlang. Ia menekuni dunia voli sudan sejak di bangku sekolah dasar. Ia pernah diwawancarai di akun resmi EBK Altos bahwa ia awalnya iseng mengikuti kegiatan ekstra voli di sekolahnya karena ingin menurunkan berat badannya. Namun siapa sangka, ia langsung dijadikan pemain inti di klub sekolah tersebut. Tidak berhenti di situ, setelah lulus dari sekolah dasar, lalu ia masuk ke Wolpyeong Middle School. Lagi-lagi Pyo Seung-ju menjadi andalan di sekolahnya. Setelah lulus dari Wolpyeong School, Pyo Seung-ju melanjutkan sekolahnya di Samsan High School selama 1 tahun dan dipindahkan ke sekolah voli yang lebih bergengsi lagi, yaitu Suwon Hanil Science High School yang saat ini berubah nama menjadi Hanbom High School, di mana sekolah ini banyak meluluskan para bakat-bakat pemain voli profesional. Pada tahun 2010, Pyo Seung-ju terpilih menjadi perwakilan pemuda dalam kejuaraan Asia. Keterampilannya tersebut membuat namanya melambung, dan setelah lulus dari Hanbom School, Pyo Seung-ju langsung terpilih untuk bergabung dengan Haepas dalam draft pemain baru pada tahun 2010-2011. Debutnya sendiri dimulai pada saat dirinya masuk sebagai pengganti di set ketiga saat penyerangan Haepas tumpul, dan ternyata Pyo Seung-ju bermain cukup memuaskan sebagai seorang pendatang baru. Barulah di 2 pertandingan terakhir liga reguler, dirinya tampil luar biasa dengan mencetak 19 dan 25 poin dalam pertandingan terakhir tersebut. Ya, meskipun waktu itu Haepas gagal masuk babak playoff, namun pengaruh Pyo Seung-ju dalam pertandingan tersebut sangat luar biasa. 절대 무시해서는 안 되죠? 그럼요. 하진이면 서브 잘 받았고요. 올라갑니다. 밑쪽에 밀어넣기 빈곳. 황민경이 몸을 날려 살렸습니다. 표승주 터치아웃. 그래서 선수 과감해요. 손도 브라킹 오니까 손보고 뒤보고 밀었거든요. 예. 표승주가 올 시즌 정말 사기꾼 역할을 하고 있잖아요. 도로공사에서는 Seiring sepanjang musim tersebut, kemampuan unik multitalenta yang bisa bermain di berbagai posisi sangat meningkat. Dirinya bermain di posisi tengah, kanan, kiri, dan servisnya juga semakin kuat. Bahkan di hampir setiap pertandingan, ia selalu menghasilkan poin dari servisnya. Lalu di transisi musim menuju tahun 2012-2013, Pyo Seung-ju untuk pertama kalinya menjadi bagian dari tim nasional Korea dewasa atau senior yang akan mengikuti ajang kejuaraan Asia. Pada musim tahun 2014-2015, Pyo Seung-ju bergabung ke GS Caltex. Di Piala Kovo, Pyo Seung-ju ini bermain cukup bagus dan mengisi di segala posisi kecuali libero. Pada musim tahun 2015-2016, GS Caltex menambah pemain pendatang baru yakni Kang So-wi. Mereka semakin menunjukkan performa yang bagus pada setiap pertandingan dan menjanjikan. Setelah musim tahun 2015-2016 berakhir, Pyo Seung-ju pun dimasukkan ke dalam daftar penyisihan timnas untuk berlaga di Olimpiade Rio. Namun sayangnya dirinya tidak masuk ke dalam daftar final. Di Piala Kovo tak ada yang signifikan, ia terus berpindah posisi seperti biasanya, sesuai strategi pelatih. Meskipun di musim ini dirinya kurang dalam penyerangan dan pemblokiran, namun kekuatan servisnya salah satu yang terbaik. Tak sedikit poin yang Pyo Seung-ju ciptakan dari servis. Dengan total 200 poin servis terhitung dari awal karir hingga musim tersebut. Pada musim tahun 2018-2019 adalah musim terakhirnya di GS Caltex, dan dirinya pun tampil dengan garang
dan berhasil membawa GS Caltex lolos dalam babak playoff meskipun masih gagal masuk final. Lalu di musim berikutnya Pyo Seung-ju bergabung dalam tim EBK Altos. Nah, saat bergabung dalam EBK Altoslah seorang Pyo Seung-ju memampilkan performa terbaiknya dan menjadi andalan setiap pertandingan. Bahkan masuk dalam jajaran pemain kiri terbaik di Korea. Belum lagi skor secara nasional. Posisi Pyo Seung-ju berada di posisi keempat di bawah Kim Yong-kyung, Yang Ho-jin, dan Lee So-yeon, yang mana ketiga-tiganya adalah langganan timnas. Jadi posisi Pyo Seung-ju dibilang sangat terhormat. Bukan tanpa alasan. Semua itu karena kerja kerasnya yang selalu tampil impresif dalam setiap pertandingan. Meskipun sempat cedera lutut, Pyo Seung-ju tetap bisa menjadi andalan timnya, bahkan menjadi MVP di musim tersebut. Lalu pada musim 2023-2024, untuk pertama kalinya Pyo Seung-ju mengikuti ajang All-Star Game dan dirinya terpilih menjadi MVP di divisi wanita. Musim tahun 2023-2024 juga merupakan musim terakhirnya di EBK Altos, karena pada tanggal 18 April tahun 2024 dirinya resmi dipindahkan ke Jungkwangjang sebagai outside hitter. Nah, jadi gimana menurut kalian guys? Apakah worth it mengganti Lee So-yeon dengan Pyo Seung-ju? Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Assalamualaikum.